Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Elmi. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Rida Nurlaini dan ketiga rekan saya Alzara Zika, Desi Atira Azahra, dan Febriana Ratri. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai penjualan konsinyasi. Next. Nah, baik. Yang pertama adalah pengertian dari konsinyasi. Jadi, konsinyasi itu adalah suatu perjanjian di mana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi tertentu. Nah, untuk pihak yang menyerahkan barang atau pemilik itu disebut consignor atau pengamanat. Sedangkan pihak yang menerima barang itu disebut consignor. Faktor commission merchant atau komisioner. Nah, dari segi pengamanat atau consignor, transaksi pengiriman barang-barang kepada komisioner itu disebut dengan barang-barang konsinyasi atau consignment out. Sedangkan bagi komisioner untuk barang-barang yang diterimanya itu disebut dengan barang-barang komisi atau consignment in. Next. Nah, berikutnya perbedaan transaksi konsinyasi dengan transaksi penjualan. Yang pertama, di dalam transaksi konsinyasi, di dalam transaksi penjualan, itu hak milik atas barang berpindah kepada pembeli pada saat penyerahan barang. Dan keadaan itu kalau di dalam akuntansi dipakai sebagai dasar pengakuan terhadap timbulnya pendapatan. Nah, sedangkan di dalam transaksi konsinyasi, penyerahan barang dari pengamanat kepada komisioner tidak diikuti adanya penyerahan hak milik atas barang yang bersangkutan. Nah, meskipun diakui bahwa dalam transaksi konsinyasi itu terjadi perpindahan atau penyerahan terhadap pengelolaan dan penyimpanan barang pada komisioner, namun hak milik atas barang yang bersangkutan itu tetap berada pada pengamanat atau konsignor. Nah, hak milik atas barang itu akan berpindah dari pengamanat apabila komisioner telah berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga. Next. Nah, selanjutnya adalah karakteristik transaksi konsinyasi, yang mana sekaligus merupakan perbedaan perlakuan akuntansinya dengan transaksi penjualan. Yang pertama, karena hak milik atas barang-barang masih berada pada pengamanat, maka barang-barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamanat. Nah, barang-barang konsinyasi tidak boleh diperhitungkan sebagai persediaan oleh pihak komisioner. Yang kedua, pengiriman barang-barang konsinyasi tidak mengakibatkan timbulnya pendapatan dan tidak boleh dipakai sebagai kriteria untuk mengakui timbulnya pendapatan, baik bagi pengamanat maupun bagi komisioner sampai dengan saat barang dapat dijual kepada pihak ketiga. Yang ketiga, pihak pengamanat atau konsignor sebagai pemilik tetap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang-barang konsinyasi sejak saat pengiriman sampai dengan saat komisioner berhasil menjualnya kepada pihak ketiga. Nah, kecuali kalau ditentukan lain dalam perjanjian di antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Yang keempat, komisioner dalam batas kemampuannya mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang komisi yang diterimanya. Nah, oleh sebab itu administrasi itu
administrasi yang terdekat itu harus diselenggarakan sampai dengan saat ia berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga. Next. Selanjutnya, alasan-alasan bagi pengamanat atau konsignor untuk mengadakan perjanjian konsinyasi. Yang pertama, konsinyasi merupakan suatu cara untuk lebih memperluas pasaran yang dapat dijamin oleh seorang produsen, pabrik, atau distributor. Terutama apabila yang A, barang-barang yang bersangkutan baru diperkenalkan, permintaan produk tidak tertentu, dan belum terkenal. B, penjualan pada masa-masa yang lalu dengan melalui dealer tidak menguntungkan. C, harga barang menjadi mahal dan membutuhkan investasi yang cukup besar bagi pihak dealer apabila ia harus membeli barang-barang yang bersangkutan. Yang kedua, risiko-risiko tertentu dalam risiko tertentu dapat dihindarkan oleh pengamanat. Jadi barang-barang konsinyasi tidak ikut disita apabila terjadi kebangkrutan pada diri komisioner. Jadi lain sifatnya dengan perjanjian keagenan atau dealer. Yang ketiga, mungkin pengamanat ingin mendapatkan penjualan khusus dalam perdagangan barang-barangnya, terutama untuk ternak, hasil pertanian, dan lain-lain. Yang keempat, harga eceran barang-barang yang bersangkutan tetap dapat dikontrol oleh pengamanat. Demikian pula terhadap jumlah-jumlah barang yang siap dipasarkan dan stok barang-barang tersebut. Next. Baik, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan untuk presentasi yang berikutnya, yaitu alasan-alasan komisioner menerima perjanjian konsinyasi antara lain. Yang pertama, komisioner dilindungi dari kemungkinan risiko gagal untuk memasarkan barang-barang tersebut atau keharusan menjual dengan rugi. Yang kedua, risiko rusaknya barang dan adanya fluktuasi harga dapat dihindarkan. Dan yang ketiga, kebutuhan akan modal kerja dapat dikurangi sebab adanya barang-barang konsinyasi yang diterima atau dititipkan oleh pengamanat. Next. Selanjutnya ada hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan perjanjian konsinyasi, yaitu next. Yang pertama, hak-hak komisioner. Yang pertama, komisioner berhak mendapatkan komisi dan penggantian biaya yang dikeluarkan untuk menjual barang titipan tersebut sesuai dengan jumlah yang diatur perjanjian oleh kedua belah pihak. Komisi dan biaya-biaya yang mendapat penggantian biasanya dikurangkan langsung dari hasil penjualan sebelum penyelesaian keuangan dengan pengamanat dilaksanakan. Yang ketiga, komisioner biasanya diberi hak dalam batas-batas tertentu untuk memberikan jaminan atau garansi terhadap kualitas barang yang dijualnya. Yang ketiga, komisioner berhak memberikan syarat-syarat pembayaran kepada langganan seperti yang berlaku pada umumnya untuk barang-barang yang sejenis. Meskipun pengamanat dapat mengadakan pembatasan-pembatasan yang harus dinyatakan dalam perjanjian. Next. Selanjutnya ada kewajiban komisioner. Yang pertama yaitu melindungi keamanan dan keselamatan barang-barang yang diterima dari pihak pengamanat. Yang kedua, komisioner harus mematuhi dan berusaha untuk menjual barang-barang milik pengamanat dengan harga yang dinyatakan dalam perjanjian. Jika terdapat harga jual yang tidak dinyatakan dalam perjanjian, maka komisioner harus berusaha menjual dengan harga yang tidak merugikan kepentingan pengamanat. Yang ketiga, mengelola secara terpisah baik dari segi fisik maupun administratif terhadap barang-barang milik pengamanat, sehingga identitas barang-barang tersebut tetap dapat diketahui setiap saat. Yang keempat ada membuat laporan secara periodik tentang barang-barang yang diterima, barang-barang yang berhasil dijual, dan barang-barang yang masih dalam persediaan, serta mengadakan penyelesaian keuangan seperti dinyatakan dalam perjanjian. Dalam laporan periodik atau biasa disebut perhitungan penjualan, harus disajikan informasi mengenai barang-barang yang diterima dari pengamanat,
barang-barang yang laku dijual dalam periode laporan, biaya-biaya yang bersangkutan, dan menjadi tanggung jawab pengamanat, jumlah yang terhutang, serta jumlah pembayarannya kepada pengamanat. Next. Nah, berikut ini ada contoh bentuk umum laporan perhitungan penjualan. Next. Selanjutnya ada masalah akuntansi bagi komisioner. Prosedur akuntansi yang diikuti oleh komisioner tergantung kepada yang pertama, apakah transaksi konsinyasi dicatat secara terpisah sehingga pendapatan dan laba dari konsinyasi ditentukan secara terpisah dari laba rugi dari kegiatan penjualan reguler. Yang kedua, transaksi-transaksi konsinyasi tidak dicatat secara terpisah dari transaksi-transaksi penjualan reguler dari perusahaan komisioner, sehingga tidak dibedakan antara laba konsinyasi dengan laba rugi dari penjualan reguler. Apabila terhadap transaksi konsinyasi diselenggarakan pembukaan secara terpisah, maka komisioner harus membentuk rekening barang-barang komisi untuk setiap perjanjian konsinyasi yang diadakan. Rekening tersebut didebit untuk semua biaya yang menjadi tanggung jawab pengamanat dan dikredit untuk seluruh hasil penjualan barang-barang konsinyasi. Maka saldo kredit pada rekening barang komisi tersebut menunjukkan hutang komisioner pada pengamanat, dan untuk saldo debitnya merupakan adanya piutang komisioner pada pengamanat. Next. Untuk presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Kegiatan konsinyasi melibatkan dua belah pihak, yaitu pengamanat dan komisioner. Oleh karena itu, akuntansinya juga diselenggarakan oleh kedua belah pihak. Saya akan menjelaskan akuntansi oleh pengamanat. Akuntansi oleh pengamanat dapat diselenggarakan dengan dua metode. Yang pertama, metode terpisah, dan yang kedua, metode tidak terpisah. Yang pertama, untuk metode terpisah. Di dalam metode ini, semua laba ataupun rugi yang diperoleh dari kegiatan konsinyasi akan disajikan secara terpisah dari rugi laba yang biasa. Untuk memisahkan tersebut, maka pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kegiatan konsinyasi harus dipisahkan. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan pendapatan dan biaya tersebut adalah rekening barang konsinyasi. Jadi, nanti dalam pendebitan dan pengkreditan terhadap barang konsinyasi, yang pertama ada pendebitan terhadap barang konsinyasi. Untuk pendebitan terhadap barang rekening atas konsinyasi, yang pertama harga pokok barang konsinyasi yang dikirim, yang kedua biaya pengiriman barang-barang konsinyasi, yang ketiga biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi yang dibayar oleh komisioner. Akan tetapi ditanggung oleh pengamanat, termasuk di dalam kelompok ini misalnya komisi, biaya perakitan, dan sebagainya. Untuk pengkreditan terhadap rekening barang konsinyasi adalah hasil penjualan barang konsinyasi. Pada umumnya, pencatatan yang dibuat oleh pengamanat hanya mencakup 4 transaksi, yaitu yang pertama, pengiriman barang konsinyasi, yang kedua, pembayaran biaya angkut atau biaya pengiriman barang konsinyasi, yang ketiga, menerima laporan pertanggungjawaban dari komisioner, yang keempat, menerima pembayaran dari komisioner. Untuk pencatatan terhadap transaksi tersebut adalah yang pertama untuk pengiriman barang konsinyasi, pencatatannya barang konsinyasi pada persediaan, yang kedua pembayaran biaya angkut atau biaya pengiriman barang konsinyasi dicatat dengan barang konsinyasi pada kas, yang ketiga menerima laporan pertanggungjawaban dari komisioner. Pada saat menerima laporan pertanggungjawaban tersebut, pengamanat akan mengetahui 3 hal. Yang pertama, penjualan barang konsinyasi. Yang kedua, biaya yang berhubungan dengan konsinyasi. Yang ketiga, pembayaran yang akan diterima dari komisioner. Transaksi ini akan dicatat piutang komisioner pada debit, barang konsinyasi pada debit, dan barang konsinyasi pada kredit.
Yang keempat, menerima pembayaran dari komisioner. Transaksi ini akan dicatat kas pada piutang komisioner. Untuk contoh soalnya, pada awal tahun 1991, PT ABC mengadakan perjanjian konsinyasi dengan toko XYZ. Perjanjian tersebut antara lain, PT ABC akan menitipkan barang kepada toko XYZ. Yang kedua, toko XYZ berhak atas komisi sebesar 15% dari hasil penjualan. Yang ketiga, semua biaya ditanggung oleh PT ABC. Yang keempat, toko XYZ harus membuat pertanggungjawaban secara bulanan. Transaksi yang berhubungan dengan perjanjian konsinyasi tersebut untuk bulan Januari adalah yang pertama, PT ABC mengirim 100 unit barang yang dalam keadaan CKD atau belum rakitan ke toko XYZ. Harga pokok barang tersebut adalah 300.000, sedangkan harga jual ditentukan sebesar 500.000 rupiah. Yang kedua, PT ABC membayar biaya angkut sebesar 500.000. Yang ketiga, toko XYZ menerima kiriman barang dari PT ABC dan membayar biaya perakitan sebesar 200.000. Yang keempat, toko XYZ berhasil menjual seluruh barang dagangan secara tunai. Yang kelima, toko XYZ mengirimkan laporan hasil penjualan ke PT ABC. Toko XYZ mengirimkan kas yang menjadi hak PT ABC, yaitu toko XYZ mengirimkan laporan hasil penjualan ke PT XYZ, penjualan 100 unit dikali dengan 500.000, yaitu harga jual yang ditentukan, jadi 50 juta, komisinya 15% dari penjualan, yaitu sebesar 7.500.000, serta biaya perakitannya 200.000 rupiah. Sehingga komisi dan biaya perakitan sejumlah 7.700.000. Untuk kas yang diterima, penjualan sebesar 50 juta dikurangi dengan 7.700.000, yaitu komisi 15% ditambah dengan biaya perakitan tadi, jadinya kas yang diterima sebesar 42.300.000. Jurnal yang dicatat oleh PT ABC adalah untuk transaksi 1, barang konsinyasi 30 juta pada persediaan 30 juta didapatkan dari 100 unit dikali dengan 300.000, yaitu harga pokok barang tadi. Untuk transaksi yang kedua, yaitu pembayaran biaya angkut barang konsinyasi, yaitu sebesar 500.000, transaksi jurnalnya barang konsinyasi sebesar 500.000 pada kas. Untuk transaksi 3 tidak dicatat oleh PT ABC, transaksi 4 juga tidak dicatat oleh PT ABC, sedangkan untuk transaksi 5, yaitu laporan pertanggungjawaban dari komisioner, yaitu piutang komisioner sebesar 42.300.000 pada debit, barang konsinyasi pada debit 7.700.000, serta barang konsinyasi pada kredit sebesar 50 juta. Transaksi yang keenam, yaitu untuk menerima pembayaran dari komisioner. Transaksinya dicatat pada kas 42.300.000 pada piutang komisioner 42.300.000 yang merupakan kas yang dikirim oleh toko XYZ. Untuk selanjutnya adalah metode tidak terpisah. Di dalam metode ini, laba atau rugi dari kegiatan konsinyasi tidak dipisahkan dengan laba atau rugi dari kegiatan yang reguler. Oleh karena itu, biaya dan pendapatan yang berhubungan dengan kegiatan konsinyasi dicampur dengan pendapatan dan biaya yang reguler. Pada umumnya, pencatatan yang dibuat oleh pengamanat di dalam metode ini hanya mencakup 3 transaksi, yaitu yang pertama, pembayaran biaya angkut atau biaya kirim barang konsinyasi, yang kedua, menerima laporan pertanggungjawaban dari komisioner, yang ketiga, menerima pembayaran dari komisioner. Untuk pencatatannya, yang pertama tadi pembayaran biaya angkut dicatat pada jurnal, biaya transport pada kas. Yang kedua, menerima laporan pertanggungjawaban dari komisioner, transaksi ini akan dicatat piutang komisioner pada debit, biaya pada debit, dan penjualan pada kredit. Untuk perusahaan yang menggunakan sistem perpetual, pengamanat harus mencatat jurnal harga pokok penjualan. Yang ketiga, untuk menerima pembayaran dari komisioner, transaksi ini akan dicatat kas pada piutang komisioner. Untuk contoh soalnya sama dengan yang metode terpisah tadi, namun berbeda pada jurnal yang dicatat oleh PT ABC. Untuk transaksi 1 tidak dicatat oleh PT ABC. Untuk transaksi 2 dicatat untuk pembayaran biaya angkut atau biaya transport. Pada jurnal, barang transport 500.000 pada kas 500.000. Transaksi 3 tidak dicatat oleh PT ABC, transaksi 4 tidak dicatat oleh PT ABC. Untuk transaksi 5,
laporan pertanggungjawaban dari komisioner. Untuk transaksinya, piutang komisioner sebesar 42.300.000 pada debit, barang pada debit 7.700.000, lalu pada penjualan pada kredit yaitu 50 juta. Untuk harga pokok untuk metode tidak terpisah ini, harga pokok penjualannya dimasukkan pada laporan pertanggungjawaban dari komisioner, yaitu harga pokok penjualan 30 juta pada persediaan 30 juta yang merupakan 100 unit barang yang dijual dikali dengan harga pokok barang yang dijual tadi. Lalu untuk transaksi yang keenam, yaitu menerima pembayaran dari komisioner, transaksinya kas sebesar 42.300.000 pada piutang komisioner, yaitu sebesar 42.300.000 pada kredit. Untuk transaksi selanjutnya pada akuntansi oleh komisioner akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yakni akuntansi oleh komisioner. Jadi selain dicatat oleh seorang pengamanat, alangkah baiknya untuk barang konsinyasi ini juga dicatat oleh seorang komisioner juga, gitu, agar tidak adanya kekeliruan. Nah, di sini juga ada dua metode, yakni ada metode terpisah dan juga metode tidak terpisah, yang dimana di sini saya akan membahas dulu metode terpisah. Nah, untuk metode terpisah di sini itu akan terdapat akun yang digunakan untuk memisahkan antara pendapatan dan juga biaya yang berhubungan dengan kegiatan komisioner yang nantinya akan diletakkan di barang komisi. Nah, untuk transaksi yang dilakukan dalam pencatatannya itu, komisioner hanya 4 transaksi saja. Jadi yang pertama ketika dia membayar biaya angkut atau perangkitan, yang kedua ketika dia menjualkan barang komisi itu, yang ketiga ketika dia mengirimkan laporan pertanggungjawaban kepada pengamanat, dan yang keempat adalah ketika dia mengirimkan pembayaran kepada pengamanat atau komisionernya. Next. Nah, lalu di sini ada metode tidak terpisah. Nah, untuk metode tidak terpisah di sini, itu ketika pendapatan dan juga biaya yang berkaitan dengan barang komisi ini tidak terpisahkan dengan penjualan reguler atau penjualan yang kita lakukan seperti umumnya gitu. Jadi orang yang dititip ini tidak ada pemisahannya gitu. Jadi ada 3 transaksi yang dilakukan seorang komisioner dalam melakukan metode tidak terpisah ini. Jadi yang pertama itu ketika dia membayarkan biaya angkut atau perakitan, lalu ketika dia menjualkan barang komisi, dan yang ketiga ketika dia mengirimkan pembayaran kepada pengamanat atau komisioner. Nah, di sini perbedaannya dari metode tidak terpisah dan juga terpisah ini terdapat pada laporan pertanggungjawaban. Nah, untuk laporan pertanggungjawabannya itu tidak ada di sini karena dia tidak memisahkannya. Gitu. Jadi harus dicampur. Jadi harus dipisahkan baru kita bisa mengirimkan laporan itu kepada pengamanatnya. Next. Nah, ini kita langsung saja masuk ke contoh kasusnya. Untuk perjanjian konsinyasi antara PT ABC dan Toko XYZ tadi sudah dijelaskan di bagian akuntansi oleh pengamanat, jadi hampir sama. Yang berbeda di sini hanyalah pada jurnalnya. Jadi untuk kita mengetahui lebih dalam, langsung saja. Next. Nah, ini untuk kas yang kita harus kirimkan kepada PT ABC ini sebagai seorang toko yang dititipi barang tersebut. Jadi di sini kita penjualannya 100 unit tadi dikalikan 500.000, yakni diperoleh sebesar 50 juta dengan komisinya itu 15% sesuai yang telah disepakati, yakni diperolehlah 7.500.000 dengan biaya perakitannya itu dikurangkan 200.000. Nah, untuk pencatat kas yang kita kirimkan kepada PT ABC, yakni kita dengan mengurangkan komisi yang kita peroleh dengan biaya perakitan yang sudah kita bayarkan tadi, yakni kita akan mengirimkan kas ke PT ABC itu 42.300 juta.
Next. Nah, di sini kita akan membandingkan gimana sih ketika kita menggunakan metode terpisah dan juga metode tidak terpisah. Jadi di sini untuk jurnalnya ini ada beberapa jurnal yang tercatat dan juga tidak tercatat. Nah, untuk yang tidak tercatat itu berarti bagian dari pihak pengamanat seperti itu. Jadi di sini hanya khusus untuk bagian yang diamanatkan atau sebagai orang yang dititipi. Jadi untuk jurnal yang pertama itu adalah ketika kita membayar biaya angkut atau perakitannya. Untuk yang bagian terpisah itu kita catat ke barang komisi pada kas sebesar 200.000. Dah, untuk tidak terpisahnya itu di bagian utang pengamanat karena tadinya tidak dipisahkan ke dalam barang atau biaya konsinyasi. Lalu untuk jurnal yang keempat itu ada menjualkan barang komisi. Jadi ketika semua barang yang sudah dititipkan ke kita itu dijual sepenuhnya, maka jurnalnya adalah kas pada barang komisi. Nah, di sini kita masukkan barang komisi di bagian terpisah sebesar 50 juta. Dan untuk yang tidak terpisah itu kita masukkan ke penjualan sebesar 50 juta. Nah, di bagian tidak terpisah ini ada harga pokok penjualan. Jadi kita harus mencatat berapa sih HPP yang kita keluarkan ketika kita menjual barang tersebut. Jadi kita catat jurnalnya pada harga pokok penjualan di debit dan juga utang pengamanan di debit sebesar 42.500. Nah, 42.500 ini diperoleh dari 50 juta atau penjualan tadi dikurangi dengan komisi yang kita peroleh. Jadi 50 juta kita kurangkan 7.500 diperoleh 42.500. Lalu untuk jurnal transaksi yang kelima, ini hanya dicatat di bagian yang terpisah saja. Dikarenakan tadi tidak ada laporan pertanggungjawaban yang harus kita kirimkan di bagian tidak terpisah. Jadi jurnalnya adalah barang komisi di debit dan juga utang pengamanan di kredit sebesar 42.300 juta. Lalu untuk transaksi yang keenam, di sini adalah mencatat pengiriman pembayaran atau hak dari seorang PT ABC tadi. Yakni sama jurnalnya yakni utang pengamanat pada kas. Jadi kas kita berkurang sebesar 42.300 ribu. Next. Nah, di sini adalah penyajian laporan laba rugi. Nah, gimana sih kita menyajikan laporan laba rugi pada penjualan konsinyasi? Jadi untuk laporan laba rugi ini sama saja dengan cara kita mengurangkannya pada harga pokok penjualan dan juga biaya-biaya penjualan yang bersangkutan dengan transaksi penjualan reguler. Jadi dengan cara kita samakan dengan penjualan yang umumnya kita lakukan gitu. Apabila nantinya penjualan konsinyasi ini merupakan bagian penting dari sebuah usaha, maka perusahaan juga harus melaporkan secara terpisah agar nantinya ketika kita menghitung laba itu tidak ada kekeliruan atau kesalahan seperti itu. Jadi di sini adalah laporan perhitungan laba rugi yang terpisah gitu. Jadi di bagian penjualan konsinyasi itu ada kolomnya sendiri dan penjualan reguler ada sendiri. Jadi di sini kita bisa mengetahui berapa harga hasil penjualannya serta harga pokok penjualan dan laba kotor penjualannya secara lebih rinci. Next. Nah, ini untuk laporan perhitungan laba ruginya apabila kita menggunakannya yang bercampur dengan penjualan reguler gitu. Jadi ada hasil penjualan, harga pokok penjualan tanpa adanya hasil penjualan barang konsinyasi gitu. Jadi di sini kita tidak bisa mengetahui berapa sih penjualan konsinyasi kita. Nah, kita cuma bisa tahu laba yang kita peroleh dari penjualan konsinyasi. Seperti itu. Next. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.